Manchester United bak jatuh masih tertimpa tangga. Di hasil-hasil di Liga Inggris tak kunjung membaik, setan merah juga direcoki cedera pemain. Salah satu fakta yang menjadi pukulan besar adalah cedera yang menimpa Amad Diallo. Dia dipastikan harus menepi lama. Amad memposting pernyataan emosional di media sosial untuk mengonfirmasi cedera parahnya. Dia mungkin bakal absen hingga akhir musim ini. Padahal dia sedang menikmati musim yang menakjubkan di bawah asuhan Ruben Amorim. Meskipun jendela transfer ditutup awal bulan ini, Ruben Amorim dapat merekrut pemain gratisan untuk menutupi badai cedera di tim, terutama absennya Amad. Berikut ini pemain yang menjadi opsi menggantikan peran Amad Diallo di MU untuk sementara. 1. Carlos Vela. Menyusul kemungkinan Amad absen hingga akhir musim ini, Amorim mungkin akan melirik Vela. Dia bisa beroperasi di sayap sehingga menjadi pengganti yang sepadan untuk bintang pantai Gandhi itu. 2. Rafinha. Opsi pengganti Amad yang lain adalah mantan pemain sayap Barcelona Rafinha yang bisa bermain di sejumlah posisi. Dia cocok untuk gaya main yang dipakai Amorim karena bisa ditempatkan sebagai bek sayap atau bisa didorong lebih tinggi dalam posisi lebih menyerang. Pemain Brazil yang masih berusia 32 tahun tersebut memiliki pengalaman bermain di klub besar setelah memperkuat Barca dan PSG. 3. Daniel Amartey. Amartey bisa menjadi solusi jangka pendek untuk masalah lini tengah MU dengan absennya Maino dan Ugarte. Pemain Ghana tersebut bisa masuk dalam formasi Amorim sebagai salah satu pemain nomor 6. 4. Victor Wanyama. Victor Wanyama juga bisa menjadi pilihan. Gelandang Kenya itu menikmati masa bermain di Celtic, Southampton, dan Tottenham. Dia mempunyai pengalaman di Premier League, mencatat 159 penampilan di kasta tertinggi Inggris. Pemain pinjaman dari Manchester United, Anthony, kembali tampil memukau untuk Real Betis. Bahkan, dia menorehkan gol dan assist kala Real Betis membantai Real Sociedad 3-0 di Stadion Benfica Villamarin Senin 17 Februari 2025 dini hari. Sejak itu Real Betis mulai mendominasi permainan. Pada menit 33, Anthony dilanggar di kotak penalti, tetapi eksekusi Lo Celso ditepis. Babak pertama pun berakhir dengan skor kacamata. Saat babak kedua berjalan 6 menit, Anthony melakukan tendangan voli yang menghujam keras ke gawang Real Sociedad. Gol Anthony membawa Real Betis unggul 1-0. Marc Roca kembali menjadi pembeda di laga ini pada menit ke-69. Mendapat passing datar dari Anthony, Marc Roca melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang gagal dibendung kiper lawan. Skor 3-0 pun menutup pertandingan tersebut untuk kemenangan tuan rumah. Anthony dipilih menjadi pemain terbaik dalam laga ini dengan kontribusi 1 gol dan 1 assist. Anthony bersinar di Real Betis, MU makin terpuruk. Total, Anthony sudah mencetak 3 gol dan 1 assist untuk Real Betis sejak dipinjamkan dari MU pada bursa transfer musim dingin 2025. Sementara itu, kala Anthony tampil gemilang dalam kemenangan 3-0 Real Betis atas Sociedad, MU justru takluk 0-1 dari Tottenham Hotspur dalam lanjutan Premier League musim ini. Di sisi lain, pelatih Manchester United Ruben Amorim menyebut kerjanya di klub berjuluk setan merah tersebut sangat berat. Hal ini disampaikan Amorim usai Manchester United menelan kekalahan beruntun di ajang Liga Inggris. Sebelum dibungkam Spurs, MU pun dikalahkan Crystal Palace dengan skor 0-2. Dua kekalahan beruntun tersebut membuat setan merah melorot ke peringkat 15 klasemen sementara Liga Inggris. Anak-anak asuh Amorim hanya berjarak 2 peringkat dari zona degradasi. Amorim mengungkapkan terdapat kesulitan tersendiri untuk membuat skuad Manchester United bisa mengeksekusi taktiknya. Terlebih lagi, setan merah kehilangan sejumlah pemain akibat cedera. Pelatih asal Portugal itu pun meminta supporter tetap mendukung saat United dalam tren negatif. Kendati terlempar ke papan bawah, Amorim menegaskan setan merah harus finish di peringkat yang lebih baik.
Manchester United dikecewakan pertahanan yang terlalu statis dan lini depan yang terlalu tumpul, sehingga dibekap 1-0 oleh Tottenham Minggu 16 Februari. Gara-gara hasil itu, The Red Devils turun ke peringkat 15 Liga Premier Inggris dan terancam mencatatkan finish terburuk sejak degradasi pada 1974. James Maddison mencetak gol sematawayang pertandingan di menit 13, meski sebenarnya Setan Merah tak kesulitan menciptakan peluang. Yang sulit mereka lakukan justru menyelesaikannya Alessandro Garnacho yang paling bersalah, sementara Rasmus Højlund lagi-lagi tak bisa masuk papan skor. The Red Devils sempat menggebrak di awal laga, tetapi justru tertinggal duluan untuk kali ke-10 dalam 12 laga liga terakhir. Pertahanan Manchester United bergeming ketika Maddison menceploskan bola rebound pada menit ke-13 setelah Andre Onana hanya bisa menepis sepakan Lucas. Garnacho melewatkan peluang emas untuk menyamakan kedudukan saat sepakannya melambung amat tinggi tepat di depan gawang, sementara Joshua Zirkzee tak sempurna menaduk bola meski tak terkawal di awal babak kedua. Menilai rating para pemain Manchester United di Tottenham Hotspur Stadium, Andre Onana 5/10. Keliru mengarahkan tepisannya terhadap Lucas sehingga berujung gol Maddison. Satu lemparannya nyaris memperdalam penderitaan Manchester United di menit akhir. Noussair Mazraoui 6/10. Apik ketika bertahan dan umpan silangnya untuk Zirkzee pantas diganjar lebih. Bruno Fernandes 5/10. Diposisikan cukup maju sehingga membebani Casemiro, tapi dia satu-satunya mesin kreativitas Manchester United dan umpannya untuk Garnacho mestinya bisa berbuah gol. Patrick Dorgu 5/10. Lebih nyaman di kiri ketimbang ketika dipaksakan di kanan versus Leicester. Menciptakan satu peluang bagus buat Casemiro via umpan silang, tapi satu sepakannya melebar karena terlalu ngotot. Alessandro Garnacho 5/10. Melewatkan peluang yang sangat emas meski segala kondisi mendukung tanpa kawalan 1 lawan 1 dengan kiper. Rasmus Højlund 4/10. Kurang proaktif menyambut umpan silang rekan-rekannya, mencatatkan sentuhan dan umpan tersedikit di babak pertama. Joshua Zirkzee 6/10. Rapi mengolah bola dan kerap terlibat serangan-serangan terbalik Manchester United. Manchester United sudah mempertimbangkan untuk merekrut Liam Delap untuk memperkuat serangan mereka, alih-alih Victor Gyökeres. MU sedang melalui musim yang sulit di lini depan. Setelah 24 putaran di Premier League, mereka hanya mencetak 29 gol, performa yang lebih buruk dibandingkan tim-tim yang berada di peringkat terbawah klasemen seperti Everton atau Luton Town. Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee, opsi serangan Setan Merah saat ini belum memenuhi ekspektasi. Dalam konteks itu, tim Old Trafford sedang mencari striker baru dan sudah mempertimbangkan Victor Gyökeres dari Sporting CP. Namun, mahalnya harga pemain asal Swedia dan usianya yang sudah menginjak 27 tahun memaksa MU mencari solusi lain. Menurut The Athletic, Liam Delap, striker Ipswich Town, berusia 22 tahun itu adalah salah satu nama yang masuk radar. Delap menjalani musim pertama yang mengesankan di Liga Premier, mencetak 9 gol dalam 21 penampilan. Ia dianggap sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di sepak bola Inggris, bahkan dianggap sebagai penerus Harry Kane di timnas. Sambil menunggu perkembangan kesepakatan Delap, MU masih mempertimbangkan banyak opsi lain untuk meningkatkan serangannya. Jika mereka tidak bisa merekrut penyerang asal Inggris tersebut, mereka mungkin harus mencari solusi alternatif yang lebih sesuai dengan anggaran dan strategi jangka panjang klub.